Selamat pagi Pagi, Imits. Good morning dari kami di episode 153. Wah, Wow, untuk print sangat time banyak nih ya. banyak sekali WMIT semua, dan hari ini kita sudah bersama dengan, wah ini tidak perlu saya kenalkan lagi ya. Saya lah yang perlu kenalkan diri Oke, deh. mari kita saling memperkenalkan. Iya, hari ini dengan saya host pada hari ini Kak Dek Sinta Narayani sudah bersama dengan the one and only. Siapa nih Mas? Ya, saya Rizal, produk spesialis dari Wujud Unggul. Oke, yang memang untuk produk apa Mas yang dijajakan? Produknya kebetulan kita fokus ke garment Ya. sama digital printing. Oke, garment textile dan juga digital printing. Betul. Hari ini WMIT semua di bulan Ramadan ini ya. Hari ini adalah tanggal berapa tuh? Hari ini WMIT kita sudah melewati yaitu Lebaran Idul Fitri yang kemarin sudah dirayakan oleh teman-teman Muslim seluruh Indonesia dan seluruh dunia ya. Yes. Seluruh dunia. Hari ini sebelah saya ini sudah menggunakan baju koko. Ini hasil war untuk Lebaran kemarin atau gimana Mas? Iya, kebetulan promo TikTok Kak. Karena kita anak TikTok ya. Promo TikTok, tapi ini cakep banget. Kita kalau nge-review ini bisa sih hari ini, Imit, tapi di next time aja. Oke. Oke, jadi karena hari ini pakai baju koko, apa kita panggil Koko Rizal apa gimana? Oh, jangan. Gak usah. Nanti rame itu sosial media. Iki Koko gitu lah. Ini Mas Rizal hari ini dengan outfitnya gitu ya, kita item-item hari ini. Yes. Jadi WMIT semua memang kita kemarin sudah melewati 1 bulan di bulan Ramadan. Betul. Kemudian juga lanjut ke Idul Fitri. Untuk Mas Rizal sendiri apa aja nih yang dijalani, aktivitasnya seperti apa di bulan Ramadan dan juga Lebaran kemarin? Oke, aktivitas selama bulan Ramadan ya tentunya kita fokus pada target. Oke, tetap saja ya Tetap untuk fokus ya. produk spesialis. Betul. Terus untuk momen Idul Fitri ya kita seperti biasa kumpul-kumpul keluarga dari keluarga yang jauh, terus mendekat gitu kan, berkumpul jadi satu, kita rame-rame bikin konten, bikin seru-seruan ya kan. Gitu. Oke, jadi semuanya sekarang juga bahkan nenek kakek juga ikut konten Mas. Yes, betul. Kita kontenin sih di tempatnya. Jadi dikontenin deh semua. Iya. Iya, karena sekarang ini semuanya serba digital. Betul. Jadi memang kenapa memang orang-orang memilih untuk membuat konten di momen apapun itu selain untuk mungkin sharing sosial media juga untuk dokumentasi ya Mas ya? Betul sekali. Dokumentasi. Nah kalau Mas Rizal sendiri di sosmed tertarik di sosmed apa Mas? Saya tertarik di Instagram sama TikTok sih. Instagram dan TikTok. Tempatnya seleb itu Mas. Memang Mas Iya. Rizal ini vibe-nya seleb banget sih. Seleb banget. Masih belum seleb sih. Iya, menuju seleb ya. Untuk Instagram sama TikTok itu apakah untuk kebutuhan pribadi atau pekerjaan juga sudah didukung nih dengan platform sosial media itu? Nah, untuk beberapa sosial media memang saya khususkan untuk pribadi. Oke. Untuk pekerjaan juga saya pisahkan. Oke. Gitu. Jadi punya akun-akun yang khusus untuk pribadi dan juga untuk sosial media kayak gitu sekali. ya. Untuk di Instagram biasanya itu suka posting apa Mas? Kalau Instagram itu lebih cari ini sih, knowledge. Oke. Ya, jadi kayak ada perkembangan baru apa, terus informasi luar negeri kayak mana gitu kan. Itu kan cepat sekali kan Betul. perkembangannya. Nah, itu kita cari informasinya di Instagram. Tapi Oke. kalau untuk TikTok, terus Facebook itu untuk memang area pekerjaan kita. Jadi insight-nya itu lebih cepat naik Oke. daripada yang Instagram. Oke. Gitu. Karena untuk penjualan sih rasanya lebih cepat TikTok sama Facebook tetap. TikTok sama Facebook ya. Betul. Itu dari Mas Rizal sendiri ngelihat itu kenapa Mas? Apakah karena orang yang pakai Instagram biasanya memang hanya untuk istirahat scrolling, kalau di Facebook dan TikTok juga lebih informatif untuk ngasih informasi produk atau gimana Mas? Lebih ke informasi sih. Jadi semua produk atau mesin-mesin terbaru itu semuanya banyak yang di TikTok sama Facebook. Pengembangannya terus habis itu banyak orang yang berkumpul untuk mencari solusi di 2 akun itu tadi. Oke. Kebutuhannya gitu kan. Kita cari tinggal minta mau bikin apa gitu kan. Semuanya serba di TikTok sama Facebook. Oke. Untuk Facebook, itu kan Facebook kalau sekarang mungkin bagi para Gen Z gitu ya. Betul. Lebih banyak mainnya di Instagram sama TikTok atau mungkin Betul. kadang-kadang kita juga main di YouTube kayak gitu. Yes. Tapi kalau di Facebook sendiri, Mas Rizal apakah melihat pasarnya masih luas untuk kita jual online nih?
Kalau ngomong pasar luas, tentunya Facebook masih sangat luas. Oke, masih Jadi, relevan ya? yes. Jadi kalau di Facebook itu kan dia memiliki akun untuk grup ya, gimana yang mana itu aplikasi sangat membantu. Oke. Rasanya sih membantu new customer yang cari kayak digital printing itu serba bisa dicari di grup-grup tersebut. Jadi mencari informasi, kebutuhan, itu kan dia juga bisa tanya-tanya di kolom grup itu. Jadi banyak yang memberikan pendapat dan banyak memberi informasi di Facebooknya itu. Oke, memang di grup itu sendiri masih banyak sekali grup-grup yang aktif ya Mas Yes, ya. betul. Grup-grup komunitas, misalnya Betul. komunitas digital printing kayak gitu, di mana di situ kita sebagai baik itu seller maupun nanti buyer Yes. bisa untuk cari info di sana. Seller bisa ngasih info, kita punya Betul. printer ini, buyer juga nyari yang spesifikasinya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi memang sampai sekarang Facebook juga masih sangat relevan Yes. dan juga aktif. Wujud Unggul sendiri punya Facebook akun page dan juga personal. Untuk page kita sendiri itu ada di Wujud Unggul Official, Wujud teman-teman Unggul. semua. Untuk personal kita di Wujud Unggul kayak Yes. gitu. Dan memang kita selalu sharing konten-konten kita, update. konten kita atau mesin terbaru dari kita. Betul, kita selalu update di kita sana. betul. Dan kita juga sering sharing ke grup-grup kayak gitu. Yes. Dan memang biasanya teman-teman yang melihat informasi di grup itu main ke inbox. Betul. Untuk tanya-tanya ini kayak gimana nih Mas, kayak gimana nih Mas, kayak gitu. Oke, melihat perkembangan sekarang ini ya Mas ya untuk digital printing sendiri. Dengan dukungan digital itu kan makin luas. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kita nggak hanya main di digital saja, di dunia maya, tapi dunia nyata juga nih Mas, kayak gitu. Apakah promosi di dunia nyata lebih penting daripada promosi di dunia maya lebih penting daripada dunia nyata atau sama-sama porsinya Mas? Kalau untuk porsinya sih tetap sama-sama ya. Tetap sama. Jadi untuk realita itu karena kita itu hidup berdampingan dengan banyak orang. Betul. Dan aktivitas kita banyak juga di luar. Betul. Ya kan? Tentunya itu sebuah informasi baru untuk kita. Jadi media promosi itu sangat-sangat penting. Gitu. Kan kalau kita ngomong kita berinteraksi di luar itu seminggu mungkin bisa nge-mall 3 kali kan. Ya kan? Banyak interaksi di luar. Betul. Jadi informasi yang didapat itu lebih kena aja gitu daripada di sosial media. Karena kalau di sosial media informasi yang untuk kita itu pribadi ya jarang kita temui. Oke. Bahkan media promosi yang apa sih? Apa Mas? Maksudnya secara live itu loh. Jadi kita lihat langsung. Lihat Ini bisa ya ternyata. Iya. Nah, jadi media promosi itu bahkan kita bisa lihat kayak gini. Misal kita kan sosial media cari nih kebutuhannya ini, tapi di dunia nyata itu bisa kita lihat bahkan output yang sebenarnya. Gitu. Ternyata ini bisa loh dibuat gini. Oke. Gitu. Mungkin contohnya itu di beberapa produk ya, Iya, kayak gitu. betul. Misalnya juga kalau digital printing sendiri ada banyak sekali inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oke, sebenarnya kalau untuk media promosi sendiri ya Mas ya, kita mungkin memang menghabiskan banyak waktu 24 jam kita untuk scrolling sosial media. Tapi kita nggak 24 jam tuh main HP. Kadang kita misalnya berangkat ngantor, kita melihat sekitar kita, pulang kantor atau kemanapun, atau mungkin kita ke tempat umum kayak mall tadi. Nah, tadi saya sendiri hari ini berangkat ke kantor, dan saat di lampu merah, saya tuh melihat sekitar dan baru menyadari ada sebuah papan iklan itu cukup besar di atas sebuah toko. Tulisannya cuci sepatu, tas, dan reparasi. Saya baru tahu kalau di sana itu ada ternyata tempat untuk cuci tas, helm, sepatu, dan reparasi. Dan saya terpikir untuk ke sana karena sebenarnya saya sedang butuh. Itulah pentingnya nih. Kan? Itulah pentingnya untuk teman-teman memang tetap mempromosikan usahanya di dunia nyata. Selain dari di sosial media. Betul. Kayak gitu ya Mas ya. Nah ini Mas Rizal ini tadi bahas-bahas mall, berarti untuk nge-mall sendiri cukup sering Mas? Ya sesekali pasti. Oke, sekali nge-mall juga ya. Nah itu kalau di mall sendiri hal yang menarik dari Mas Rizal tuh apa Mas? Kalau di mall sendiri tuh media promosinya biasanya ini waktu lebaran ya. Iya. Itu kan ada kayak tiang-tiang yang diberikan stiker, terus habis itu kayak di model kubah-kubah masjid gitu kan segala lah. Itu salah satu promosi yang bisa di-print di digital printing. Itu gimana jadi caranya lebih Mas? menarik kan? Iya betul gitu betul. Nah itu sebenarnya stiker yang ditempel di foam board atau papan biasanya
untuk mendekorasi, buat memvariasi tempat itu biar vibes-nya di bulan Ramadan itu tadi, gitu. Bahkan di mall-mall kayak di brand besar yang bersinar itu ya, itu kan biasanya ada digantung-gantung gitu kan, ya itu juga bisa. Bahkan di lantai ubin itu buat keterangan apa arah-arah gitu. itu juga bisa. Oke, dan bahkan mungkin di mall-mall itu kan semuanya pintunya kaca. Betul. Semuanya mungkin penghalang-penghalang itu kaca. Dan di situ Betul. saya sendiri juga sering melihat misalnya promo Ramadan, potongan hingga 50%, betul potongan hingga 70%, dan itu semuanya stikernya juga dari digital printing ya Mas ya? Betul, pasti di printing karena mereka itu menyesuaikan tema-tema pada bulan-bulan itu tadi. Gitu. Sesuai dengan seasonnya gitu ya. Yes. Berarti itu nggak dicat ya Mas? Nggak dicat, mungkin sekali nggak dicat. Karena menghapusnya susah kan. Iya, kacanya dicat gitu. Gitu. Karena memang untuk digital printing sendiri adalah solusi dari beragam kebutuhan advertising ya Mas ya. Betul. Di momen apapun. Bahkan misalnya kalau indoor dalam mall, kalau Yes. outdoor mungkin di apa namanya? Kayak Billboard ya. Lebih tepatnya kayak ini sih, apa neon box. Ya. Nah, itu untuk advertising pasti cocok. Neon box juga? Ya, karena kan untuk Oke. UV sendiri, ini ngomongin UV ya. Oke. Karena untuk UV sendiri tintanya itu udah kuat dipakai di Oke, outdoor. oke. Jadi nggak tahan jadi tahan lama, Mm-mm. kena sinar matahari itu nggak gampang pudar tintanya. Oke. Nah ini Kalau media yang lama itu kan dia menggunakan mesin ekosolvent nih. Iya. Nah, ketika dibuat arah jalan atau stiker-stiker yang diupin itu biasanya gampang hilang. Oke. Karena kena gesekan kan. Nah, itu sering hilang. Namun untuk media promosi kali ini itu lebih menarik itu di mesin UV. Oke. Printer UV tentunya. Jadi mungkin kita rangkum sedikit ya obrolan kita selama kurang lebih 10 menit ini. Di awal itu kita mungkin ngobrolin tentang marketnya nih. Betul. Jadi untuk sekarang WMED semua memang orang-orang itu sudah pada main sosial media. Betul. Tapi selain dari promosi sosial media, WMED juga tetap perlu untuk promosi tokonya langsung. Betul. Seperti itu dunia nyata untuk promosi dan segala macam. Kalau di outdoor WMED bisa lihat di depan toko biasanya ada banner-banner, Betul. biasanya ada stiker-stiker informasi, nama toko, barang yang dijual dan Betul. segala macam, atau mungkin jasa seperti itu. Kemudian juga mungkin banyak melihat papan iklan, billboard untuk mempromosikan brand, atau mungkin event-event, kadang kayak SPE. Itu tuh kita kalau udah menjelang SPE udah lihat tuh di banyak sekali kan. banyak banget tempat udah. Tempelan Betul. Ya. Billboardnya menginformasikan event dan segala macam. Nah itu semuanya juga pastinya kita cetak menggunakan digital printing. Betul. Apalagi kalau misalnya momen yang seasoning seperti ini setahun sekali yaitu Ramadan dan juga Idul Fitri, itu juga kita banyak melihat di mana-mana ada info sale, ada info apapun, atau mungkin mall mendekorasi seluruh areanya dengan suasana Ramadan. Yes. Seperti itu ya. Jadi memang ada media-media yang dibentuk menyerupai hal-hal yang berbau Ramadan. Betul. Seperti itu, ditempelin stiker yang juga sesuai dengan temanya. Ya, jadi nggak hanya Ramadan pun ya, kayak di Imlek, Ya, tahun baru, Natal itu kan pasti temanya betul, beda-beda Yes. temanya. Nah, semuanya itu butuh dekorasi dan tentunya printnya pakai digital printing. Oke, nah digital printing sendiri ini biasanya kan terbagi ya Mas ya, untuk Betul. indoor sama outdoor kayak Yes. gitu. Kalau yang di mall-mall mungkin indoor nih, di kaca-kaca seperti itu. Kalau outdoor mungkin untuk papan iklan. Nah, apakah ada printer yang dia tuh bisa nih Mas, outputnya itu indoor, outputnya outdoor kayak gitu? Berarti bisa digunakan kedua tempat Iya, ya. betul. Tentunya bisa. Jadi kita itu punya solusi yaitu mesin UV. Mesin UV, Yes. oke. Nah, mesin UV ini itu bisa digunakan di area outdoor maupun indoor. Jadi lebih tepatnya itu di pengembangan mesin ekosolvent. Oke. Yang dimana mesin ekosolvent itu kalau dibuat stiker Ya. atau di luar ya, Ya. itu kalau kena cahaya matahari atau terlalu lama itu tintanya pasti pudar. Cepat pudar ya. Cepat pudar. Nah, kita untuk market barunya ada di mesin UV. Mesin UV, Yes. oke. Jadi dia itu tahan gesek, habis itu tahan cahaya, terus udara, itu dia sangat-sangat kuat. Oke. Tintanya nggak gampang berubah juga warnanya. Oke, berarti Betul. itu mau untuk cetak untuk indoor ataupun outdoor juga Outdoor bisa ya juga Mas bisa, ya? betul. Oke, itu untuk UV sendiri apakah dia juga hanya nyetak stiker, banner gitu aja atau gimana nih Mas? Kalau medianya? untuk mesin UV sementara ini jika dipakai di bahan untuk apa? Untuk bahan outdoor itu juga tetap bisa. Oke. Jadi lebih fleksibel, tentunya semua bahan itu bisa.
Oke, dan saya juga pernah melihat bahwa ternyata mesin UV itu hasil cetaknya itu juga ada teksturnya gitu ya Yes, Mas ya? bertekstur. Dia jadi kalau biasanya kita temui itu kan dia glossy ya. Iya. Tapi kalau ini bertekstur dan doff. Matte. Oke, Hasilnya matte. matte Hasilnya matte dan gitu. juga, bertekstur seperti itu Yes. dan juga tadi tahan cuaca, jadi ketika digunakan untuk indoor ataupun aplikasi outdoor Mm-mm, semuanya bisa. Nah, betul. kalau dari UV sendiri, printer UV kan kita punya cukup banyak nih Mas Banyak ya, banget. printer UV. Hari ini kita rekomendasiin printer apa nih Mas? Hari ini kita rekomendasi ada GD 2000 dari GD Grando. GD 2000 UV dari Grando. Nah, ini printer UV yang sebenarnya bukan printer baru, Yes. tapi sudah banyak sekali penggunanya yang membuktikan bahwa ini printer support banget untuk digital printing ya Betul. Mas ya. Untuk printer UV ini dia kenapa tuh Mas jadi pilihan dari banyak pengusaha? Karena satu, harganya sekarang ekonomis banget. Harganya ekonomis, Betul. Harga consumable, ya? harga mesin, Harga mesin itu juga? sangat ekonomis. Oke, harga ekonomis tapi untuk kualitasnya? Kualitasnya tetap terjaga. Oke. Jangan khawatir kalau dengan wujud unggul, pastinya kualitas nomor 1. Kualitas nomor 1 ya Mas semua. Jadi jangan ragu-ragu lagi dan kita sendiri juga menyediakan semua produk original ya Mas ya. Betul. Karena kita memang distributor resmi Resminya dari dari Grando. Grando dan juga brand-brand lain baik itu printer maupun consumable. Betul. Seperti itu. Nah, untuk UV ini sendiri apakah dia hanya untuk teman-teman yang sudah punya bisnis terus mau memperbanyak output atau orang yang mau mulai juga bisa kita rekomendasiin 2000 UV? Bahkan orang memulai pun langsung kita tawarin UV sih biasanya. Karena menurut kita nanggung juga kalau main ke EcoSolvent sekarang. Gitu. Karena itu tadi marketnya ya kan. Terus segmennya sekarang itu sudah berubah ke UV semua. Oke. Pengembangannya itu banyak banget di UV. Apalagi customer kita yang 3 tahun lalu, bahkan new customer, semuanya sering tanya UV. Oke, berarti memang untuk sekarang itu EcoSolvent masih banyak yang menggunakan mungkin untuk Betul, dekal dan lain-lain ya. betul. Tapi kalau untuk UV sendiri dia punya market yang cukup luas ya Mas Yes. ya. Bisa nyetak apa aja nih WMIT semua. Makanya banyak orang cari UV biar bisa langsung buka banyak segmen. Segmennya. Segmen Betul. market. Nah, jadi untuk kebanyakan ini pemain UV itu rata-rata di advertising. Oh di advertising biasanya Betul. Mas. Kenapa cetak advertising? Karena advertising sekarang itu kan dia membutuhkan apa ya untuk tema-tema tertentu kan. Dari vendor itu sering banyak dari vendor tersebut biasanya meminta untuk request tema inilah gitu kan. Dan tentunya mereka cukup meminta hasil yang sangat berkualitas. Oke. Gitu. Jadi kayak tahan cuaca, ya kan, tahan panas, itu dia selalu minta aku pengennya yang meriah, yang kelihatan bagus, detail, ya, terus hasilnya tajam. Untuk UV Grando 2000 UV sendiri dia ada area cetaknya seluas apa Mas? Area cetaknya sendiri 1,6. 1,6 ya? Betul. Oke, udah gede banget itu WMIT semua. Ya, tentunya sudah dilengkapi dengan 2 printhead. 1,6 area cetak dengan 2 printhead. Betul. Oke, i3200. i3200. Oke, ini pemain digital printing pasti udah ngerti ya. Pasti untuk udah paham lah. printer dengan ukuran 1,6 itu bisa cetak banyak banget macam-macam. Apalagi printheadnya i3200, wah itu printhead berkualitas ya Mas ya, dan 2 printhead. Untuk 2 printhead berarti mendukung kecepatan atau dia bisa beda-beda warna tuh Mas? Lebih kecepatan sih. Nah, jadi untuk tintanya sendiri itu bisa request double CMYK atau CMYK white. Oke. Gitu. Berarti kalau misalnya double CMYK itu ngejar untuk speed, kalau CMYK plus putih itu untuk tekstur. Pemain advertising yang di apa gini. Jadi tinta CMYK white itu biasanya digunakan dengan kebutuhan bahannya itu yang transparan. Kayak di kaca-kaca, nah kan. Tapi kalau nggak dikasih white, apakah bisa? Tentunya tetap bisa, cuman hasilnya kurang kurang stand out ya. Iya, kurang tajam. Jadi kayak warna CMYK-nya itu kurang pekat deh ya. Tapi kalau ada tinta white, dasarannya white, itu dia pasti kelihatan. Oke, berarti white dulu baru ditimpa dengan warna-warna desainnya. Betul. Nah, ini berarti cocok banget memang untuk promosi-promosi di mall-mall kayak gitu ya Mas ya. Biasanya di kaca-kaca. Di kaca-kaca mall. Oke. Jadi bahan stiker yang clear ya, yang transparan. Itu biasa dipakai di mall atau advertising yang memang
kebutuhannya banyak di kaca-kaca. Oke. Oke, kalau misalnya kita udah ngomongin soal rekomendasi printer ya Mas ya, ternyata dari kebutuhan digital printing itu kita bisa arahin untuk menggunakan Grando GD 2000 UV. Betul. Kayak gitu. Nah, ini tadi sudah ada informasi bahwa printer ini terjangkau, kualitasnya bagus, tapi terjangkau di printer dengan consumable, apakah itu ngaruh ke cost produksi Mas? Ngaruh banget. Ngaruh banget ya? Yes. Jadi kalau untuk cost produksinya GD 2000 ini itu hanya 40.000 per meter. 40.000 per meter? 40.000 per meter. 40.000 per meter persegi itu untuk stiker atau seperti apa Mas? Semua di bahan stiker sih. Semua bahan Tinggal stiker. bahannya kan macam-macam kan. Iya betul. Tinggal hitung kalau untuk tintanya sendiri itu kisaran 6.000 per meter, ya kan. Setelah itu ditambah kos bahannya. Bahannya. Ya. Nah, bahan itu kan kita bisa ngitung macam-macam varian ya. Ada dari yang paling murah sampai termahal. Mulai dari 20.000 sampai ke 60.000 juga ada. Oke. Gitu. Jadi kayak mau bikin kualitas yang lebih bagus, tentunya stikernya pasti agak mahalan. Oke. Gitu. Cuman untuk masalah ngomong cost produksinya tentunya tetap lebih murah. Oke, untuk 1 meter dengan warna CMYK plus white tadi, Grando GD 2000 UV itu mengeluarkan biaya kosnya 6.000-an aja WMIT semua. Yes. Nah, dari bahannya tuh. Dari bahan. Dari bahannya mungkin standar atau premium, itu juga pasti ngaruh nanti ke harga jual. Harga jual. Harga jualnya makin bagus, makin harga tinggi. jual dari luar itu kalau dari customer kita kebanyakan di 100.000 per meter. 100.000 per meter. Sementara tadi cost produksi, ini untuk yang standar atau yang premium? Yang standar ya. Yang standar bisa misalnya kita hitung 40.000 nih bahannya. Sama plus tinta bahan ya. Oh sama tinta tinta? sama udah bahan. 40.000 Tinta sudah untuk bahan. cost produksi. Cost produksi. Harga jualnya 100 ribuan. Harga 100.000. Itulah 105.000. Berarti itu udah dapat 65.000 hanya untuk marginnya tuh. Marginnya. Wow. Bahkan itu cuma semeter kan. Biasanya orang-orang advertising, orang-orang yang mengerjakan apa tema-tema dalam bentuk apa kebutuhan di apa sih Jancuk. Apa event atau apa? Iya. Gak apa-apa. Banget anjing. Gak apa-apa. Jadi ngomong cost produksi yang lebih murah tadi, tentunya market yang mereka butuhkan itu kan banyak di segmen kayak event, habis itu advertisingan, itu semuanya membutuhkan nggak mungkin 1 meter doang. Betul. Pasti lebih dari 1 meter. Betul. Jadi kalau misal cost produksinya 40.000, jualnya di 100.000, cuannya 60.000. Iya. Itu kalau 1 meter. 1 meter. Kalau 10 meter. Kalau 10 meter sudah 600.000. Iya. Gitu. Wow, dan juga ini kalau kita ngomongin Grando GD 2000 UV sudah banyak yang menggunakan ya Mas ya. Ya pastinya. Dengan 2 print headnya tadi, kalau misalnya dua-duanya CMYK bisa lebih cepat, tapi kalau misalnya juga mau dicetak ke berbagai media yang transparan mungkin bisa menggunakan CMYK plus white tadi. Betul. Jadi memang kebutuhannya terpenuhi banget nih. Area cetaknya 1,6 nih Mas. 1,6. Gede banget itu WMIT semua. Jadi cocok memang untuk advertising termasuk juga IO, kebutuhan dekorasi kayak gitu. Ini memang menjawab banget sih kebutuhan-kebutuhan. Untuk Mas Rizal sendiri melihat market dari customer-customer yang sudah ada sekarang itu, apakah ada yang misalnya sudah punya ekosolvent terus nambah UV ataupun dari awal dia langsung UV? Kebanyakan customer kita itu dari ekosolvent pindah ke UV. Oke. Bahkan kalau ngomongin yang new customer itu langsung pindah ke UV. Langsung UV karena ya? menurut mereka itu lebih efisien. Lebih efisien. Yes. Dari hasilnya itu kan dia memang untuk bertekstur ya. Iya betul. Tentunya hasilnya memang bertekstur. Jadi kelihatannya kayak gerak gitu kan. Oke, jadi ada kesan 3D seperti 3D-nya, itu. Gitu. Oke, dan memang juga dari warnanya oke, dari ukuran juga 1,6 bisa nyetak apa aja. Satu printer bisa cetak ke media apapun dengan harga printer yang terjangkau. Consumable juga terjangkau. Sekarang ini di mana-mana orang juga udah kejar-kejaran ya Mas ya, karena memang siapa yang bisa ngasih kualitas bagus dan harga yang lebih murah, biasanya itu akan jadi idaman nih. Pasti dari customer-customer. Betul. Apalagi sekarang itu stiker-stiker ini makin rame banget. Setelah momen kemarin Imlek, kemudian Ramadan, kemudian Idul Fitri, masih banyak momen-momen ke depannya. Di sini ada lagi nih. Apa tuh? 17 Agustus sama Idul Adha. Betul, Idul Adha, kemudian 17 Agustus di Surabaya sendiri. Bulan Mei itu adalah bulannya Surabaya gitu ya. Ini bakal rame banget tuh image semua.
pasti runtutannya banyak banget. Acara-acara banyak banget. Kita tiap bulan selalu ada acara event semua. Bahkan di momen lagi nggak ada acara pun selalu ada kebutuhan untuk advertising, media promosi dan segala macam. Karena memang manusia orang-orang Indonesia ini sangat konsumtif ya Mas ya. Lihat promo dikit masuk, lihat promo dikit masuk gitu. Jadi toko-toko ini harus selalu berinovasi dan juga siap untuk promosikan nih semua produk yang dimiliki. Oke, nah hari ini kita udah ngobrolin cukup banyak ya mengenai market. Kita kulik cukup banyak mengenai market. Printer juga kita kasih rekomendasi, Grando Geda 2000 UV. Tapi yang pasti kita punya banyak printer lain ya Mas ya? Betul, nggak hanya di Grando aja sih sebenarnya. Betul, masih banyak juga brand lain yang juga ada UV seperti itu. Dan memang kita pasti akan rekomendasiin sesuai kebutuhan nih Mas. Betul. Oke, nah dari Mas Rizal sendiri mungkin ada yang mau disampaikan nggak nih? Mungkin selamat sudah menjalankan Idul Fitri atau mungkin gimana semangatnya biar teman-teman yang sudah kembali bekerja setelah Lebaran ini makin semangat untuk ngejar target penjualan. Ya, untuk kata-katanya ya, tetap berusaha, berjuang, kerja keras, jangan putus asa. Oke, ini dia sedikit quotes motivasi dari Mas Rizal. Mas Rizal sendiri mengimplementasikan itu ya di kehidupannya? Iya, pasti. Oke. Gak mungkin kalau saya nggak mengimplementasikan, tapi saya tetap di sini. Wah. Rasanya itu nggak mungkin. Itu kelas banget memang. Itulah jawaban dari Mas Rizal yang sudah berproses ya cukup lama di Wujud Unggul juga. Dari yang awalnya mungkin customernya mungkin ada bisa dihitung jari sampai sekarang udah seluruh Indonesia. Paling jauh di mana Mas customer? Paling jauh di Merauke. Di Merauke? Wow, saya aja belum pernah tuh ke Merauke. Printernya Mas Rizal udah sampai. Udah sampai ke sana. Udah sampai ke sana. Itu pakai printer apa Mas? Itu ada yang Grando, ada yang Rhino, ada yang Roland, banyak sih. Banyak ya? Banyak sekali. Itu apakah kebanyakan garment atau digital printing? Semua ya? Hampir merata. Oke, wah ini luar biasa nih. Dah, mungkin teman-teman di Merauke lagi nonton juga bisa say hi Mas Rizal, teman-teman semua. Thank you yang teman-teman yang sudah mempercayakan Wujud Unggul sebagai mitra, yang juga sudah berkomunikasi dengan Mas Rizal, baik itu by call, WhatsApp ataupun mungkin ketemunya di sosmed nih, di FB atau TikTok ya. Gitu. Mungkin untuk respon saya kurang karena kebanyakan customer yang harus kita balas satu persatu ya. Saya juga minta maaf. Oke. Jadi mungkin ada Bu Imet semua, Mas ini saya sudah ngechat 2 hari kok belum dibalas. Wah, itu sabar ya. Iya, sabar ya Bu Imet semua. Kita usahakan untuk merespon semuanya dengan baik. Jadi mungkin teman-teman semua juga bisa main ke sosmednya Mas Rizal. Betul. Di mana sosmednya Mas? Di Rizal Bakul Printing Wujud Unggul. Itu di TikTok? Di TikTok. Facebooknya? Di Facebook juga. Namanya sama, Rizal Bakul Printing Wujud Unggul. Jadi kalau misalnya ada akun-akun lain menggunakan foto Mas Rizal dan tulis Rizal Bakul Printing, itu salah Bu Imet. Rizal Bakul Printing Wujud Unggul. Satu aja. Oke, satu aja. Satu aja, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain ya? Nggak ada yang lain. Karena yang lain udah kita buang. Oke. Jadi hanya satu akun saja, Rizal Bakul Printing Wujud Unggul. Teman-teman semua juga bisa main ke sosmed Wujud Unggul. Kita ada di Wujud Unggul Official. Itu di Facebook, di Instagram di Wujud Unggul Official. Kita juga di TikTok di Wujud Unggul Official dan juga kita mulai sharing-sharing soal pengalaman UMIT semua di Wujud Unggul Story. Bisa juga main ke YouTube kita. Di sana banyak review produk. Kita juga banyak informasi semuanya ada di situ. Ada semua di sana. Bahkan kalau butuh testimoninya gimana nih? Itu kita banyak banget ngobrol sama customer yang udah puluhan belasan tahun bermitra dengan Wujud Unggul. Nonton aja di sana semua dan juga bisa langsung DM kita untuk semua kebutuhan dan juga pertanyaan UMIT. Kalau baru kepo nggak apa-apa, tanyain aja, nggak harus di chat langsung beli. Kita pasti arahin sesuai dengan kebutuhan dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Thank you so much untuk UMIT semua yang sudah membersamai kita sampai dengan 30 menitan ini. Saya Kadek Sinta Narayani. Saya Rizal. Thank you UMIT, sampai jumpa.